Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Happy weekend untuk kalian semua. Hari ini videonya agak awalan karena saya lagi ada kegiatan ya di pagi hari ini sampai siang mungkin, jadi saya nggak bakalan sempat buat video. So saya geser sedikit waktunya ke agak pagi, mudah-mudahan ya ini tidak mengganggu waktu aktivitas kalian gitu ya, dan masih sempat untuk nonton. So kita bakalan bahas seputaran Bitcoin lagi, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,26 triliun dolar atau naik sekitar 1,5%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.400-an, Ethereum 1978, BNB 314, XRP 0,41, Cardano 0,5, Solana 50 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, kita melihat hari ini market sedikit recover guys, naiknya kurang lebih 1,sekian% hingga kurang lebih 4%. Dan ya, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Pada hari ini saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat-lihat gitu, aktivitas para paus terbesar Bitcoin itu sedang ngapain aja sih gitu kan. Dan saya menemukan satu hal yang sangat menarik yang menurut saya juga wajib untuk kalian ketahui gitu ya. Jadi langsung aja kita masuk ke tabnya. Oke, so ini adalah sebuah page yang bisa menunjukkan ke kalian Bitcoin Rich List atau list orang kaya Bitcoin lah istilahnya. Dimana di sini diurutkan dari yang mempunyai jumlah Bitcoin terbanyak. Ya kalau kalian lihat di top 5 gitu ya, rata-rata yaitu adalah exchange, ada Binance, ada Bitfinex, dan ada Binance lagi gitu kan. Yang tentunya sering memicu kontroversi itu biasanya yang wallet nomor 3. Ya, karena dia bukan exchange, namun kita nggak tahu ini apakah wallet perseorangan ataukah ini sebuah institusi besar, karena mereka mempunyai sampai 127.000 Bitcoin dengan total value itu 3,7 billion dollar. Jadi kalaupun dia perseorangan, harusnya dia yang orang yang kaya banget gitu guys. Dan yang menariknya kalau kalian lihat wallet nomor 3 ini, menurut saya dia seorang trader gitu guys, alias dia mempunyai sebagian portofolio dia untuk investasi jangka panjang, ada juga sebagiannya memang untuk trade gitu. Karena dia melakukan outflow dan inflow-nya itu biasanya cukup cepat gitu guys. Kalian lihat misalnya ya, ini di tahun 2022 bulan 4 tanggal 20 dia menjual 1.500 Bitcoin. Kemudian beberapa hari kemudian, 6 hari kemudian mulai beli lagi. Tanggal 23 beli 300, beli 500, beli 1000, baru dijual lagi gitu kan. Ya jualnya beberapa hari kemudian lagi gitu kan, baru beli lagi, beli 1000 Bitcoin, 1000 Bitcoin, 23 Bitcoin gitu kan, baru jual lagi. Dan ini yang aneh gitu guys, menurut saya di tanggal 17 kemarin dia ngejual 1.500 Bitcoin gitu kan, dalam di harga 30.192. Tetapi keesokan harinya dia kembali masuk beli 1.200 Bitcoin tapi dengan harga yang lebih tinggi gitu. Kenapa nggak di hold aja gitu kan, kalau memang punya rencana mau buy lagi. Kita juga nggak ngerti ya apa sebenarnya direncanakan oleh paus ini. Cuman so far sebenarnya belum ada aktivitas yang terlalu mencurigakan dari paus nomor 3 ini. Yang saya pengen ajak kalian lihat itu adalah yang di halaman kedua di sini, yang di urutan 111-an deh kurang lebih gitu ya. Nah di sini kalian lihat ini balance-nya ada puluhan address ya, atau puluhan alamat yang mempunyai jumlah Bitcoin yang sama persis 9.873. Ini dari nomor 105 hingga nomor 122. Kita juga nggak bisa menebak apakah ini orang yang sama atau tidak, tetapi ada indikasi bahwa hal tersebut memang terjadi. Alias ini semuanya orangnya sama, cuman dia sebar ke beberapa alamat. Kenapa? Karena kalau kalian lihat secara transaksinya, itu mereka ini first in, alias mereka pertama membelinya itu kapan, kemudian last in, alias kapan transaksi terakhir itu dilakukan. Nah, kalau kalian lihat pertama kali wallet-wallet ini masuk dan membeli Bitcoin, itu kurang lebih sama banget guys. Tanggal dan bulannya itu sama, 2018 bulan 12 tanggal 5. Semuanya sama. Ini pertama kali mereka masuk, ya hanya terpaut mungkin di jamnya saja gitu ya, tapi sisanya sama.
Dan ini tentunya cukup mencurigakan ya, bisa jadi memang ini adalah satu orang, cuman dia sebar ke beberapa wallet. Cuman bukan itu yang menarik guys. Kalau kalian klik gitu ya ke salah satu dari wallet di sini, random aja gitu ya, yang mana aja boleh. Kalian akan menemukan bahwa wallet-wallet ini ternyata hanya membeli ketika kita mencapai bottom dari sebuah bear market atau bottom dari sebuah koreksi besar. Jadi dia kayak cenayang gitu guys, kayak dukun, bisa tahu di mana bottomnya dan setelahnya biasanya bakalan ngepump. Nah, pertama kali mereka masuk itu tahun 2018, bulan 12, tanggal 5. Kita coba cek ya, kita coba cek. Tahun 2018 ya. Tahun 2018, bulan 12. Nih, di sini 2018 Desember. Nah, di sini mereka masuknya di sini. Bayangin guys, masuknya di sini pertama, oke. Kedua, mereka masuknya di mana? 2021 bulan 7 tanggal 17. Nah, itu kapan tuh? Kalau kalian masih ingat, itu adalah juga bottom di koreksi pertengahan tahun 2021 kemarin. Di bulan Juli tanggal 17. Nah, di sini mereka masuknya. Oke. Nah, di sini masuknya. Ini tanggal 17. Nah, di sekitaran sinilah ya. Kalian lihat sendiri. Tanggal 17 bulan 7 tahun 2021. Jadi, wallet-wallet ini berhasil secara akurat menebak 2 kali bottom gitu, guys. Pertama di bear market tahun 2018. Ketika itu bulan Desember 2018 mereka menebak, walaupun tentunya miss kurang lebih ada 10%, 20% lah ya, 10% sampai 15% mereka miss sedikit. Tapi itu udah termasuk bottomnya gitu guys. Alias tidak lama kemudian kita melihat Bitcoin udah mencapai bottomnya dan kita kemudian rally ke atas. Apalagi yang 2021 bulan 7 kemarin, itu udah proses di bottomnya. Ya kan, di sini. Tanggal 17, nah ini guys. Oke lah, mereka miss mungkin sekitaran kalau kita ukur ya. Sekitaran 9-10%, ya kan? 9-10%. Kemudian, kalau yang sebelumnya mereka masuk di sini, coba kita cek lagi, ya kan? Mereka masuknya tanggal 5 bulan 12 kan? Tanggal 5 di mana? Tanggal 5 Desember. Nah, di sini. Ini 5 Desember. Nah, kalau kita ukur, oke lah kalau kalian bilang ini kan belum bottom kok, masih turun lagi. Ya, mereka cuma miss sekitar 10-15%, rata-rata 10-15%. Oke. Jadi kita nggak tahu ya, apakah ini hanya sekedar hoki, memang benar-benar hoki, ataukah memang mereka ini tahu sesuatu yang kita tidak tahu gitu, guys. Menurut kalian yang mana nih? Soalnya agak mencurigakan nih, guys. Masa bisa aja mereka tiba-tiba masuk di bottom gitu. Oke, kita cek lagi yang lain, wallet yang lain gitu kan. Karena transaksinya semuanya mirip-mirip nih guys. Nah, dia juga sama, mempunyai kurang lebih 9.873 Bitcoin. Masuknya juga sama, di akhir tahun 2018 pertama kali, belinya 600 Bitcoin, 1.800 Bitcoin, 5.000 Bitcoin. Kemudian sisanya mereka nggak ngapa-ngapain sama sekali. Sampai baru di tahun 2021 lagi, bulan 7 mereka baru start masuk lagi. Dan guess what? Mereka baru masuk lagi bulan ini. Belinya tanggal 14 bulan Mei, 19 bulan Mei 2022. Apakah ini pertanda bahwa kita tidak lama lagi akan kembali melihat Bitcoin mencapai bottom dan menuju lagi ke rally yang baru? Who knows? Tetapi secara data historis, mereka sudah cukup akurat gitu guys dalam memprediksi bottomnya. Ya mudah-mudahan saja bahwa mereka memang tahu sesuatu yang kita tidak tahu, dan mereka memang mungkin orang-orang yang menyeting harganya gitu. Tidak ada yang tahu gitu guys. Sekarang kita hanya bisa tentunya melakukan analisa walletnya, tapi kita tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan dan kita tidak tahu mereka siapa gitu guys. Apakah memang mereka mempunyai kekuatan untuk dapat menggerakkan harga Bitcoin? Kita juga tidak tahu gitu kan. Nah ini soalnya banyak banget guys. Ini sampai ada mungkin 20-an wallet dengan jumlah Bitcoin yang sama. Kalau kita cek lagi misalnya mau yang lain lagi nih kan. Kalau kalian mau cek lagi yang lain, mirip-mirip aja semuanya guys tuh. Masuknya juga 2018 bulan 12 tanggal 5,
ya kan? Kemudian baru di bulan Juli lagi 2021 masuk, dan baru di bulan Mei 2022 lagi masuk. Oke, jadi ini adalah sebuah hal yang menurut saya cukup menarik nih guys. Oke, dan mereka ingat nih guys, ingat. Mereka ini adalah pemegang Bitcoin nomor 100 terbesar. Oke, dari 105 sampai 122 itu sedang melakukan akumulasi di bulan Mei 2022. Dan tanggalnya tanggal 19. Hari ini kita di tanggal berapa guys? Hari ini kita di tanggal 22. Jadi beberapa hari yang lalu mereka lakukan akumulasi. Anggap saja gitu ya, anggap saja mereka kembali akan miss mungkin 10% sampai 15% gitu kan, 10 sampai 15%. Mereka belinya kemarin di tanggal 19-an, di kurang lebih di sini lah ya. Ya, kita anggap mereka kembali miss misalnya 15% lah, gitu kan. Nah, itu berarti ada nyampe ke sekitaran 24 atau 23 ribu. Oke, jadi kalau misalnya kita mengulangi hal yang sama gitu ya dengan beberapa kali sebelumnya ketika mereka menebak bottom-bottomnya dan rata-rata benar, yaitu yang pertama di sini kita langsung naik, kemudian di sini kita juga mencapai bottomnya dan langsung naik. Oke, mudah-mudahan itu yang terjadi gitu ya, who knows. Tapi ya tentunya kita baru bisa jawab nanti, mungkin dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan lagi gitu. Apakah benar gitu bahwa para wallet ini memang mempunyai informasi yang kita tidak punyai, dan mereka sudah tahu duluan bahwa Bitcoin akan di-pump. Kita baru bisa buktikan ini dalam suatu atau 2 bulan ke depan gitu ya. So, itu adalah berita menarik yang pengen saya sampaikan ke kalian hari ini. Dan saya pengen ingatkan juga untuk kalian yang kemarin sudah sempat mendaftar di Delta Exchange, salah satu partner di channel kita ini, dan sudah melakukan deposit, kalian bisa mengikuti event ini, di mana di sini lagi diadakan kompetisi trading, oke, futures, dan hadiahnya itu mencapai 50.000 USDT atau kurang lebih 700-an juta rupiah. Nah, kalau misalnya kalian memang merasa kalian seorang trader yang jago gitu ya, kalau kalian nomor 1 rankingnya, kalian dapat 15.000 dolar, kurang lebih 230-an juta lah. Kemudian second rank itu 10.000 dolar, alias kurang lebih 140 juta. Kemudian kalau nomor 3 itu dapat 5.000 dolar, kemudian 4 1.500, ranking 5 1.000 dolar, ranking 6 sampai 10 500. Dan kalaupun misalnya ya kalian ya anggapan nggak sampai top 10 lah, cuman top 100 misalnya, kalian masih dapat bonus hingga 100 dolar. Kalau misalnya pun tidak, kalau kalian hanya trading santai istilahnya, ya kalau kalian cuma termasuk 101 sampai ranking 500, kalian masih tetap dapat 50 dolar gitu. Oke, jadi ini menurut saya adalah sebuah event yang cukup menarik untuk kalian ikuti kalau kalian sering main futures. Selain itu di Delta Exchange saya udah pernah sampaikan juga, fiturnya itu banyak banget guys. Di sini kalian trading futures itu leverage-nya bisa hingga 100 kali. Kemudian pair-nya di sini juga banyak banget, kalian tidak usah khawatir pair kesayangan kalian tidak ada di sini. Ini semuanya ada. Kemudian di sini menariknya itu disediakan berbagai cara untuk trading. Kalian bisa trading spot, futures, move, calendar spreads, maupun interest rate swaps, atau kalian pengennya options di sini juga bisa gitu ya. Selain itu, di sini juga akan ada disediakan staking pool yang dari kemarin juga udah pernah saya sampaikan. Kalau kita berada di bear market, salah satu hal terbaik yang bisa kalian lakukan ke aset kalian itu adalah dengan men-staking aset tersebut. Nah, kalau kalian megang banyak stablecoin, kalian bisa stake di sini dengan APY hingga 6%. Kuotanya terbatas seperti yang udah saya sampaikan juga, karena untuk stablecoin hingga 6% itu angkanya cukup tinggi ya guys. Kemudian untuk Bitcoin sendiri, kalian bisa staking hingga 1% APY-nya. Ethereum juga sama 1%. Kalau kalian punya token DETO atau token native-nya Delta Exchange, kalian akan bisa dapatkan hingga 16%. Dan mereka mempunyai TVL-nya 39 juta dolar guys. Ini termasuk cukup besar juga ya. So, kalau kalian yang belum punya akun Delta Exchange, kalian juga bisa langsung mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Karena kalau kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan bonus menarik. Selain itu, kalian juga bisa ikutan nanti event kompetisi trading tadi. Dan kalian juga bisa staking lagi di sini.
Oke, so silakan kalian yang belum mendaftar ataupun yang sudah mendaftar, kalian bisa trade, kalian bisa ikuti event tadi, dan mungkin kalian bisa menjadi pemenangnya. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian semua. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Sebenarnya saya hari ini agak malas sih guys untuk bahas chart. Kenapa? Ya pasti kalian bisa menebak juga bahwa Bitcoin masih tidak bergerak sama sekali guys. Oke, dalam fase-fase seperti ini, ya kalau kalian seorang trader, mending kalian liburan dulu deh guys. Mumpung ini hari Minggu juga, volumenya kecil, jangan dipaksakan untuk selalu memantau chart, selalu mau trading. Karena volumenya tidak ada, jangan dipaksakan gitu guys. Ketika volume tidak ada, kalian trade itu bakalan sakit hati gitu. Harganya nggak gerak. Dan kita masih dalam keadaan yang sangat amat sideways. Oke, sekali lagi sideways. Selama kita masih belum mampu breakout atau breakdown dari area ini, ya kita cenderung masih dalam pattern rectangle. Walaupun kita ada mendapati satu fake out ya di sini guys. Tapi kita masih melihat area ini sangat di respect. Jadi saya consider ini sebagai area rectangle. Which is area rectangle itu harusnya merupakan pattern continuation ya, rectangle. Dan ini adalah pergerakan impulsif sebelumnya. Inilah corrective move-nya. Nah, bisa jadi kita akan mendapati wave kedua ke atas dan menuju ke area 32 sampai mungkin 34.000. Sekali lagi, hadangan utamanya pertama ada di sekitaran 32.500-an. Kenapa? Karena area itu adalah area lower high sebelumnya terakhir di sini. Oke. Dan kalau ini mampu ditembus, kita mungkin akan menuju ke at least minimal 34 sampai 35.000. Sekali lagi, target terakhirnya untuk saya relief rally-nya berada kurang lebih di sekitaran area 39 sampai 40.000 karena di area sana akan ketemu lagi dengan trendline ascending channel di sini. Oke. So far semuanya belum berubah dari analisa saya kemarin. Saya masih pribadi prefer untuk melihat Bitcoin membuat satu lagi wave minimal ke atas sebelum kalau memang kita pengen di reject lagi ke bawah baru terjadi nanti. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya market berkehendak lain gitu ya dan kita kemudian drop dari sini, breakdown dari area support di sini, maka ini juga bisa menjadi pertanda bahwa kita kemungkinan akan kembali revisit ke lower low sebelumnya yang udah sering saya sampaikan juga. Dan bisa jadi dari sini kita akan mendapati dua senario gitu. Antara kita akan menjemput stop loss di sini ataukah kita akan melihat lower low baru, konsolidasi, dan kita akan menuju lagi ke next area major support yang kalau kita lihat sekarang sudah tidak ada lagi selain all time high sebelumnya yang berada di kurang lebih area $20.000. Kita juga perlu ingat bahwa area weekly moving average itu juga udah semakin meninggi gitu ya. Sekarang kita udah berada di kurang lebih 21.900-an, anggapan 22.000 lah gitu ya. Jadi nanti kalau kita drop juga, kalau memang kita akan langsung drop lagi dari sini, bisa jadi kita akan mendapatkan semacam support di sekitaran area weekly chart 200 week moving average yang harusnya berada kurang lebih di area 22.000. Yang ketiga, perlu kalian keep in mind juga, kita sudah berapa kali nih guys? Kita udah di hari Minggu lagi, jadi bentar lagi bakal closing weekly candle. Kalau kita close dalam keadaan merah lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali berturut-turut, kita berada dalam keadaan merah. Dan itu kembali mencetak sejarah baru. Kemarin udah cetak sejarah baru 7 kali. Kalau kita closing lagi merah, kita akan cetak lagi sejarah yang baru 8 kali berturut-turut. Tetapi perlu kalian keep in mind juga, biasanya ketika kita closing weekly candle, itu akan ada terjadi semacam volatilitas gitu guys. Dan kita nggak tahu apakah para bulls akan kembali mencoba untuk mendorong harga ke atas. Kalau misalnya kita mampu mendorong lagi harga dan close di sekitaran area di atas 30.000, ini menurut saya juga sebuah sign gitu ya, bahwa para bulls masih mau mempertahankan area ini dan para sellers sudah 2 kali gagal untuk menjebol area ini. Itu bisa menjadi pertanda yang lebih kuat bahwa relief rally itu sudah di depan mata. Cuman kita masih perlu melihat mungkin sampai besok ya, karena volume terlihat sampai hari ini cukup kecil banget. Nggak gerak sama sekali marketnya.
dan ya ini terlihat cukup membosankan. So, kalian mungkin yang short term trader stay away dulu aja. Kalau memang nekat ya kalian bisa memanfaatkan rectangle ini gitu ya. Kalau memang nekat, memang nggak ada kerjaan gitu kok. Nggak ada kerjaan kok, saya memang kok setiap hari mantengin chart aja, ya udah mungkin kalian bisa memanfaatkan rectangle ini. Ketika nanti dia breakout ataupun breakdown, maka kalian bisa manfaatkan untuk mencari setup buy ataupun short gitu ya. Ketika mungkin ada retest, dan dari sini kita bisa untuk mencari setup untuk buy, atau misalnya sebaliknya dikasih setup untuk short, ini juga bisa kalian manfaatkan gitu ya. So, itu aja sih saya rasa untuk hari ini guys. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.